setidaknya dia nyala lah. Aduh, ya udah. Kembali bekerja. Oke, halo kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Miftah Yama Fauzan. Seperti yang kita tahu, kita udah menyelesaikan episode pertama dalam building ini. Kita udah selesaikan semuanya, ini bagian pentingnya. Jadi semuanya udah kita masukin ke case kuno ini. Jadi komponen baru di dalamnya, tapi luarnya case kuno seperti yang bisa kalian lihat. Nah, yang belum kita selesaikan adalah water coolingnya. Nih, belum ada yang dipasang kecuali ini. Ada satu pipa ini udah kita pasang karena kebetulan kita udah punya pipa yang entah ukurannya kenapa bisa pas banget. Jadi kita coba pasang aja buat test fit aja. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kayaknya perlu dijelaskan dikit dulu kenapa sih harus di water cooling. Terus water cooling itu kayak gimana sih? Jenisnya apa aja? Ada banyak banget emang. Ada beberapa jenis water cooling. Oke, pertama, water cooling buat apa sih? Water cooling itu sistem pendinginan, ya jelas seperti namanya, water, yaitu pakai air. Sedangkan kalau cooling biasa kan pakai kipas. Mana ya kipas? Ini adalah contoh cooling biasa. Jadi ini stock cooler yang kalian dapat dari Intel kalau misalnya beli CPU baru. Ini udah aku copot ini. Ini heatsinknya. Ini heatsink, ini kipasnya. Jadi ini biasanya nempel ini di dalam. Mana aku copot buat testing. Nah, ini air cooling namanya. Sedangkan water cooling itu kenapa sih kok banyak dipakai? Karena water cooling itu memiliki thermal capacity yang besar. Kalian tahu sendiri kan, kalau memanaskan air itu sulit. Sulit ini dalam artian, contohnya air satu panci, kalian panaskan, mau kalian tunggu sampai mendidih, kalian nyalakan itu kompor mentok, itu pun butuh waktu yang cukup lama buat membuat air itu sampai mendidih. Nah, di sini karena air itu memiliki thermal capacity yang tinggi, maka cocok buat komputer. Karena di prosesor gini ini kan ukurannya kecil banget, tapi dia kalau kalian lihat yang namanya TDP atau Thermal Design Power, itu adalah heat atau panas yang bisa dia hasilkan dalam ukuran sekecil ini. Kayak contohnya ini i9 9900K, itu TDP-nya 95 watt. Sedangkan ini setauku lebih gede, aku lupa berapa. Belum lagi ini graphics card-nya. Graphics card itu TDP-nya, kalau ini 2080 Ti custom PCB yang bisa di overclock, itu TDP-nya bisa sampai 300 watt. Dengan ukuran prosesor yang cuma sekecil ini, itu 300 watt. Nah, kalau misalnya pakai air cooling itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma air cooling itu lebih cepat panas. Panasnya cepat naik. Karena di air cooling itu tergantung sama heatsinknya. Kalau heatsinknya kecil kayak gini, dia bakal cepat banget panas. Karena thermal capacity dari heatsink ini nggak sebesar thermal capacity dari air. Jadi kalau kalian mau thermal capacity-nya sebesar air, kalian bakal butuh heatsink yang sangat besar. Kalian pernah tahu kan? Nih, contohnya ini. Ini adalah salah satu heatsink aftermarket yang bisa mengatasi panas yang besar atau panas yang dihasilkan dari CPU. Nggak praktisnya air cooling itu ukurannya dia sangat besar. Sedangkan di sini kalau kita pakai air, benefitnya adalah satu, sistem kalian bakal lama panasnya. Dan juga kalau misalnya kalian punya radiator yang besar atau radiator yang banyak kayak ini radiatornya ada 2 kali 360 mili.
Itu 1, airnya banyak, 2, logamnya juga banyak. Nah, itu thermal capacity-nya sangat besar. Jadi dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menaikkan suhu airnya. Jadi prosesor GPU bakal tetap dingin walaupun kalian kasih beban yang sangat berat dan kalian overclock. Terus yang kedua, itu tadi fungsi dari apa sih water cooling. Yang kedua adalah jenis-jenis water cooling. Water cooling itu setauku jenisnya ada 3. Bentar. Jenisnya ada 3. Yang pertama, AIO atau singkatan dari All-in-One Water Cooling. Itu gambarnya kayak gini. Itu adalah jenis water cooling yang paling simple. Jadi kalian kalau beli AIO itu udah dapat radiator, sekaligus pipanya, sekaligus pompanya, dan water blocknya. Makanya namanya all-in-one. Nah, itu kalian tinggal pasang aja. Kipas juga udah dapet. Kalian tinggal pasang radiator dan kipasnya, terus kalian tinggal pasang water block, selesai. Itu namanya AIO. Terus yang kedua adalah custom loop water cooling, tapi pakai pipa yang lentur kayak gini. Ini contohnya custom loop tapi pakai pipa yang lentur. Kalau tadi AIO itu pemasangannya paling gampang. Dia ada di paling atas, tergampang. Nomor 2 ini adalah kedua tergampang. Karena pipanya di sini lentur. Jadi kalau kalian mau pasang dimanapun ini tinggal pasang, terus nggak perlu ngukur terlalu susah. Pokoknya gimana dia bisa nyampe ke sini, udah tinggal ditekuk gitu aja udah bisa, gampang. Terus nomor 3 itu kan udah pertama AIO, kedua custom loop tapi pakai soft tubing atau ini pipa yang lentur. Yang ketiga adalah hard tubing custom loop, itu pakai ini bahannya PETG atau mungkin sejenis akrilik kali, aku nggak ngerti sih, tapi namanya PETG. Nah, custom loop yang pakai hard tubing ini kesulitannya paling tinggi, paling susah, karena dia nggak lentur. Jadi kalau misal kalian mau bikin belokan dari sini ya, mau masuk ke sini, itu kalian harus benar-benar ngukur beloknya di mana. Belokinnya itu juga nggak sembarangan, harus dipanasin. Itu yang ketiga. Nah sekarang, kenapa kok aku milih custom loop yang hard tubing? Simpel sih jawabannya. 1, karena kelihatan lebih keren. Custom loop yang hard tubing itu yang kelihatannya paling keren kalau dilihat nih. Ini juga pakai custom loop yang hard tubing. Itu alasan paling utama. Terus 2, kalian bisa milih mau ukuran berapa, mau itu 120 atau 140, 240 atau 280, 360 dan seterusnya, terserah, itu kalian bisa milih. Terus kalian juga bisa milih pompanya, mau pakai pompa yang seperti apa. Dan ini salah satu contoh pompa yang udah integrated sama reservoirnya. Seperti yang aku jelaskan tadi, makin banyak airnya yang ditampung, itu heat capacity-nya makin besar, makin lama buat menaikkan suhu airnya. Nah, yang nggak didapat dari AIO itu adalah AIO nggak ada reservoirnya. Jadi radiator itu langsung nyambung ke pipa kayak gini, terus langsung nyambung ke sini tanpa ada reservoir. Jadi AIO masih lebih cepat panas dibandingkan custom loop yang pakai reservoir gini. Terus bahan apa aja yang dibutuhkan buat custom loop hard tubing? Jadi kalian butuh fittings. Ini kan nggak bisa langsung dipasang gitu aja kan. Ini kan ada dratnya. Nah, kalian butuh yang namanya fittings. Fittings ini aku kasih tahu sebentar. Oh iya, hari ini agak
sulit ngerekamnya karena harus ngerekam sendiri. Kameramen Adnan hari ini ada keperluan, jadi dia tidak bisa menemani kita hari ini. Terus ngerekamnya gimana? Ngerekamnya kayak gini. Nih. Nah, itu dia. Jadi coba pakai layar komputer, terus kameranya disambungin. Udah. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, kita mau buka ini. Oke, jadi ini adalah fittingnya. Ini adalah fittingsnya. Jadi kalian kalau memasang hard tubing ini ke entah ke water block atau ke radiator, ke reservoir, kalian butuh yang namanya fittings. Ini udah dipasang fittingsnya. Ini adalah fittings yang belum dipasang. Ini udah dipasang di water blocknya. Nah, ini nanti akan kita pasang di setiap sambungan. Terus ada berbagai macam fittings, ada yang 90 derajat, ada yang 45 derajat kayak ini. Ini 90 derajat fitting. Ini juga 90 derajat tapi bisa diputar-putar. Ada yang 45 derajat. Karena ini nanti rencananya kita akan, ini kan outletnya si reservoir, akan kita salurkan ke inletnya GPU. Jadi rencananya nanti pipanya akan belok ke atas gini terus belok ke sini. Maka kita butuh 90 derajat ini. Nah, ini kita pasang di sini. Terus outletnya GPU nanti akan kita belokkan ke atas terus masuk ke sini. Masuk ke inletnya si prosesor. Ini kita masih belum yakin sih mau dipasang begini atau begini. Nanti sambil jalan. Nah, berarti ini juga butuh 90 derajat. Kita pasang di sini. Nah, terus ini lihat nih. Ini dia bertabrakan. Jadi harus kita tambah yang namanya extension. Nah, ini adalah extension. Ini adalah extensionnya. Jadi intinya dia cuma male to female gitu aja. Jadi ini bisa dipasang di sini. Nah, ini kita butuh 2 deh. Dia jadi panjang kan. Nah, ini baru kita pasang di sini. Ini kalau kita pasang extension ini dia jadi pas juga sama ini. Jadi ini nggak perlu belok 2 kali, cukup belok 1 kali dia langsung nyampe sini. Terus yang ini nggak perlu extension ini karena langsung belok ke atas. Nah, gini. Nah, terus ini kan ujungnya juga masih drat kan, harus kita pasang fitting biar bisa dipasang ke pipanya gini. Nih, pasang fittings. Terus yang ini juga harus kita pasang fittings. Kamu tadi yang udah kebuka. Ini. Sini relatif mahal sih kalau beli fittings karena sebenarnya ada yang murah, cuma harus pesen di eBay dan nyampenya lama. Nah, ini karena projectnya dikejar waktu, jadi kita terpaksa beli yang mereknya Corsair. Ini kalau kalian beli yang merek ini mahal banget sih. Banyak merek lain yang murah. Kita pasang.
Terus mana lagi? Oh ya, radiator juga belum dipasang, satu lagi. Kita pasang di radiator. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh pipa yang sudah dibengkokkan, dan inilah yang aku maksud penyet itu. Jadi ini besar, terus waktu di belokan dia mengecil itu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Padahal udah dikasih ini. Karena kebetulan aku lagi nggak punya ukuran yang pas sesuai dengan inner diameternya atau diameter dalamnya si hard tubingnya. Ini tipis banget, ini kurang dikit. Jadi dia masih bisa agak kepenyet, tapi nggak masalah kalau penyetnya cuma segini. Kalau kalian nggak pakai, ini bakal bisa sampai hampir nutup. Jadi wajib pakai. Pasang aja nih. Ini agak kepanjangan dikit, tapi nggak apa-apa karena lebih baik kepanjangan daripada kurang. Oke. Ini sebenarnya bukan cara yang benar, tapi ya cara apa aja bisa dipakai sih, asalkan bisa. Jadi kalian bisa pakai tang potong, kalian potong pipanya. Lebih gampang daripada harus kalian gergaji, karena ini lebihnya cuma dikit banget, cuma sesenti. Gergajinya kan susah, kecuali kalau kalian pakai grinder atau kalian punya sanding machine, tinggal di amplas. Nah, ini kita pasang dulu. Terus jangan lupa sealnya, kalau gitu bakal bocor. Bagian satunya juga pasang sealnya. Kayak gini. Terus kalian pasang. Jadi dia ini cuma compression fit aja, pakai tekanan. Jadi ada karetnya lagi, ada sealnya lagi di dalam itu. Nah, ini dia bisa. Udah jadi deh. Cantik kan? Oke, sekarang kita lanjutkan buat yang dari sini ke CPU. Sebelumnya ini harus kita kasih thermal paste dulu, terus kita pasang di CPU. Karena nanti kalau udah dipasang bakal susah nyopotnya. Dipasang pipanya maksudku. Ini cukup di hand tighten aja, dikencengin pakai tangan, nggak perlu pakai tang atau apa. Karena ini bahannya kan akrilik atau plexiglass. Kalau kalian ngencenginnya terlalu keras bisa pecah. Pecah 1,5 juta lagi. Oke, kita lanjutin dulu, kita bengkokin dulu. Oke, jadi ini barusan aku bikin pipa yang bengkokannya sangat rumit. Walaupun nggak sempurna sih kelihatannya. Nah, cuma ya oke lah. Kalau dilihat dari depan kan gini nanti. Ini bakal dipasang di sini. Jadi nanti gini. Ini harus potong dulu sih tapi. Coba kita ukur dia butuh seberapa panjang.
Mana meteran? Ini panjangnya di situ. Delapan senti. Oke, harus kita potong di sini. Ya pasti kalian penasaran motongnya pakai apa sih yang oke. Bebas sih motong pipa. Ini cuma pipa plastik. Kalian potong pakai apapun bisa, tapi paling cepet ya pakai ini, gerinda. Kalau pakai gergaji bakal agak lama dan sulit. Nah, ini udah kita potong. Semoga benar sini. Tup. Bener sih ini. Cuma ini agak kepanjangan yang sebagian sini. Pas banget. Mepet banget. Pas banget. Entah ini bentuknya gimana. Kayaknya bisa kita benerin dikit lagi deh, biar dia nggak terlalu melingkar di situ. Kita benerin dulu. Lumayan sih tapi. Udah nih mendingan. Oke, kita pasang. Itu udah masuk. Sekarang yang ini ini susahnya masang hardline tubing itu kayak gini nih. Kalian harus ngukur, belum lagi kalau nggak pas kalian harus bikin ulang lagi. Oke, jadi ini udah lumayan kita. Apa ikut? Oh. Apa ini? Nah, ini akhirnya kameramen Adnan datang. Udah selesai Pak kerjanya? Udah. Okay. Wah. Ini susah banget ini. Iya sih, karena dia ini kan 1, 2, 3, terus gapnya ini kecil banget. 4 bos. 4. Wah, cantik 1, sih ini. 2, 3, 4. Tapi cantik sih ini. Aduh, mama. Ini kan masih agak gimana ya? Agak nggak pas gitu. Ini bisa sih dibentuk lagi. Kita pakai torch gitu, dipanasi, terus nanti dibentuk manual. Terus yang ini langsung ke. Iya, ini enaknya gimana ini? Gini langsung belok di depannya RAM gini, terus naik ke atas, atau nggak ada lagi sih sebenarnya. Tapi kalau depan RAM nanti bakal sulitnya kalau mau ganti rem. Ya harus dikasih jarak yang agak jauh, segini kali. Kalau ke atas gini set. Tapi nggak ini sempit banget sini. Iya sih. Malah depannya gila. Muat nggak tapi pipanya? Aku nggak ngerti dia bakal muat apa nggak. Maksudku cukup nggak ini panjangnya? Tinggal setengah meter ini. Nih meteran nih. Belok 1,
20, 3, belokin lagi ke atas. sini 27. Terus Nih di sini 27. oke, 27 di situ. 6. 20. Oh, enggak di. Ini sini nih 20. Nilai panjangnya berapa ini? 6. 6. 6 tambah 27 ya? 33. Ketiga terus ke atas. Mana di sini? Iya. Cukup sih, Tiga. cukup. Tapi mepet banget ya. Kita kurang lebih berapa senti ini dia bakal gitu bengkoknya? Ya ini aja bisa ekstrim ini. Ini ada loh di template ininya. Lihat nih. Bikin sendiri nih tanpa template. Template cuma bantu guide Oh, persis di jadi belokannya aja. aja. Wah gila sih. Oke, ini kita barusan selesai ngerjain bagian terakhir nih. Ini yang nempel dari water plug-nya CPU ke radiator. Oke, pas. Oke sih, cakep sih. Oke, kita pasang ininya, pasang tutupnya, sealnya jangan lupa. Terus ini yang punyanya water plug, pasang juga sealnya. Sekarang kita pasang. Ini bagian yang susah. Terus ini kita pasang juga. Ini harus kalian pastikan dia benar-benar masuk, karena kalau nggak bakal bocor nanti. Ini bagian yang paling susah ini. Nah, untuk water cooling itu sebaiknya pakai air distilasi. Kenapa? Karena dengan kita memakai air distilasi, di dalam airnya sama sekali nggak ada mineralnya. Jadi kalau misalnya dia bocor atau apa, walaupun kena komponen elektronika, jadi nggak apa-apa, nggak short circuit. Karena air yang udah didemineralisasi atau didistilasi itu mineralnya kan udah hilang, jadi konduktivitasnya sangat rendah. Dan juga kalau misalnya pakai air dari keran itu lebih rentan kena lumut, karena di airnya ada lumutnya dan juga ada bakterinya, ada macam-macam lah. Pokoknya nggak baik. Jadi sebaiknya pakai air yang udah didistilasi atau didemineralisasi. Oke, jadi ini kita akan mengisi reservoirnya. Ini adalah cara yang tidak disarankan, karena saat kita menyalakan pompanya itu semua nyala. Harusnya yang benar adalah mencabut semua power ke CPU. Jadi ke motherboard ini ada dua kabel kan, 24 pin sama 8 pin di atas. Itu harusnya dicabut dan power supply-nya dijumper biar yang nyala cuma pompa dan kipas aja. Nah, kalau kayak gini semuanya nyala, jadi CPU dan si GPU dinyalakan dalam kondisi airnya kosong. Tapi kalau pengalamanku sih, kalau dibiarkan kosong sebentar nggak masalah, tapi kalau terlalu lama bakal overheat sih. Tapi CPU itu udah ada pengamannya, dia kalau overheat bakal mati sendiri. Oke, kita mulai.
Terus kita nyalakan. Siap. Lama. Ayo. Nggak mau lompat dia. Lama. Ya emang gini sukanya. Bentar, matiin dulu. Oke, kesalahan. Jadi outputnya si pompa ini itu bukan yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan. Pantesan dia gak mau pompa. Udah terlanjur keisi lagi. Oke, jadi aku ada ide. Karena ini posisinya kan dia di sebelah kanan, sedangkan kita udah bikin pipanya ini. Dan kita kayaknya nggak punya pipa lagi deh. Iya, udah nggak ada lagi. Jadi untungnya aku punya ini. Masih punya L. Jadi nanti kita coba ini L-nya yang ini kita taruh di sebelah kanan. Terus kita kasih L lagi. Jadi sebelah kanan belok ke kiri. Terus belok ke atas. Kayaknya sih pas ini. Kayaknya pas. Ini cuma tinggal satu nih. Sisa fitting gue cuma ini aja. Dan ini bekasnya build komputer yang di belakang itu. Ya wis lah. Kita lihat hasilnya gimana. Kita benerin. Moment of truth lagi. Ini kita isi dulu reservoirnya. Terus kita nyalakan. Yuk, 3, 2, 1. Nah, ini baru bener nih. Nah. Oke. Dulu. Ada yang bocor? Tidak ada. Oh, ini radiatornya masih ngisi. Mantap. Oke, bisa kita tutup. Basah banget. Lihat ini suhunya bisa 38 itu ini Samsung SSD-nya. Ini suhu CPU-nya 28. Terus gimana cara ngecek suhu ini? Oh, MSI. Mana dia? Ini MSI Afterburner. Buat ngecek suhu CPU. 24 derajat. Mantap, semuanya berhasil. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kita udah bersihkan semuanya, udah dirapikan, dan kita udah berhasil mengisi reservoirnya tanpa ada bocor. Komputer juga udah nyala, dan kita udah setting semuanya, lightingnya, RGB-nya itu, terus kita juga udah overclock. Sekarang saatnya kita nyalakan. Oke nggak? Jadi ini sengaja kita bikin warnanya kayak gini. Entahlah, karena kelihatannya cocok aja sih. Temanya bubblegum. Jadi warnanya pakai warna pastel. Nah, ini nyala dia. Nah, sesuai kan? Tema wallpaper sama temanya si komputer. Kita udah berhasil melakukan overclock di sini. Nggak tanggung-tanggung juga, kita overclock ke 5,1 GHz.
Kalau kalian tahu ya, i7 7700K itu boost speednya itu maksimum 4,5 GHz, base-nya 4,2. Nah ini kita berhasil overclock ke 5,1 GHz. Ya itu bisa dilakukan dan bisa dicapai berkat deleading, terus thermal base-nya diganti sama liquid metal, terus water cooling. Yaitu kalau misalnya nggak pakai itu nggak bakal bisa sih kayaknya sampai 5,1 karena prosesornya bakal terlalu panas. Nih aku tunjukin. Nah ini hasil benchmarknya. Kalian bisa lihat di sini kalau kalian pakai user benchmark. Jadi kalian bisa akses di userbenchmark.com. Gaming performance-nya 163%, desktopnya 159%, workstation 134%. Terus di sini CPU-nya, prosesornya i7 7700K, speednya ini turbo 5,05 tercatatnya di sini. Dan ininya panahnya itu mentok di paling ujung. Karena rata-rata orang-orang dapatnya sekitar berapa? 80% bench kayaknya. Ini 105% buat CPU-nya. Sedangkan untuk GPU-nya rata-rata benchmarknya orang itu sekitar 150%. Sedangkan kita dapat 221%. Ini SSD, ini RAM, semuanya bagus banget sih. Coba kita bandingin sama performanya komputer yang di belakang ini. Yang di belakang ini i9, graphics card-nya 1080 Ti, 134% gaming, 154 desktop, 144 workstation. Jadi kalau menurut user benchmark lebih gila ini performanya buat gaming maupun buat workstation. Oke, semoga kalian suka dengan build ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Subscribe kalian akan sangat membantu kita biar bisa melakukan project-project kayak gini lagi ke depannya. Oke, bye-bye.